Halo guys, balik lagi di ruang Adi hahaha. You're always on my mind. That's how much I care. Nah, jadi di sini Kak Latif akan menjelaskan pertanyaan nomor satu. Apa sih aspek finansial itu? Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha atau perusahaan, baik dari investasi awal, usaha, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisa dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Oke, next ya. Nah, apa sih tujuan, manfaat, dan kegunaan aspek finansial bagi perusahaan? Untuk tujuannya sendiri adalah mencapai keuntungan yang optimal sehingga untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Lalu manfaatnya adalah memungkinkan perusahaan melakukan investasi kembali dari keuntungan tersebut dan dapat memantau operasi sehari-hari perusahaan. Nah, sementara untuk kegunaannya sendiri adalah sebagai alat untuk memantau kinerja keuangan perusahaan dan memberikan informasi terkait pengambilan keputusan yang nantinya apakah investasinya layak atau tidak. Oke, selanjutnya itu membahas perihal input dan output dari aspek finansial itu sendiri. Yang mana input yang akan dimasukkan yaitu perihal harga-harga kebutuhan yang akan dilakukan pada saat proses produksi. Seperti harga bahan baku, harga dari alat dan mesin yang akan digunakan, dan juga harga dari upah yang akan kita berikan kepada pekerja atau operator. Lalu dengan tambahan nilai-nilai yang semisalnya digunakan pada aspek finansial itu sendiri, seperti kayak nilai sisa, nilai persentase dari bank, bunga bank, dan lain sebagainya. Lalu untuk outputnya itu sendiri kita bisa mengetahui neraca, uang arus, laporan arus kas, laporan laba rugi, lalu ada juga kelayakan investasi seperti IRR, BEP, dan juga payback period. Nah guys, di sini Kak Latif akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Apa sih analisis kelayakan investasi itu? Analisis kelayakan investasi adalah kegiatan untuk mempelajari secara mendalam sebuah kegiatan usaha, digunakan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Di mana dari perhitungan analisis kelayakan investasi ini ada 3 yang akan digunakan, yaitu ada break even point untuk mengetahui titik impas dari tingkat penjualan atau pendapatan dan modal yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang di titik yang sama atau posisi yang sama. Lalu selanjutnya itu payback period, mengenai untuk mengetahui kapan modal yang kita gunakan akan bisa kembali pada waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada juga IRR atau internal rate of return, yaitu untuk mengetahui bagaimana kecepatan pengembalian dari suatu modal. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui sebuah perusahaan dikatakan layak atau tidak dari segi aspek finansial. Di sini terdapat 3 poin yaitu yang pertama laporan keuangan. Laporan keuangan terdapat 2 jenis, yaitu laba rugi dan juga neraca. Laba rugi di sini digunakan untuk melihat kinerja keuangan dari sebuah perusahaan, dan neraca digunakan untuk menganalisis baik dari segi aset, kewajiban, dan juga ekuitasnya. Dan yang kedua, di sini ada arus kas, yang mana untuk meninjau arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu rasio keuangan, yang mana digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dari sebuah perusahaan. You're always on my mind. That's how much I care.